stretching tadi, melakukan peregangan otot. Nah, insya Allah kalau sudah diregangkan ototnya itu, kalau ngantuk ya insya Allah sudah tidak lagi. Nah, mudah-mudahan bisa menjadikan kita konsentrasi untuk mengikuti manasik ini. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke bagian ini, umroh ya. Tetapi sedikit saya singgung bahwa ketika kita nanti melaksanakan ibadah umroh itu, tentunya kita sudah berada di Madinah dulu. Jadi nanti pesawatnya itu kita berangkat jam 12, tanggal 23 Februari. Kemudian akan landing di Jeddah itu kira-kira 10 jam. Kemudian kita langsung naik bis, dan di dalam bis nanti tentunya sudah ada ransum makan kalau seandainya sampai sana itu malam ya, sudah ada ransum makan. Kemudian kita perjalanan ke Madinah selama 6 jam. Oke. Sampai di Madinah pastikan nanti kita masuk ke kamar, kemudian jangan mandi dulu, langsung kita menuju ke masjid. Maka kita nanti akan kumpul di lobi, kira-kira setengah jam kita kasih waktu masuk kamar untuk wudhu. Jangan ganti baju, nggak usah, langsung aja untuk kita bersama-sama sholat tahajud ya di Masjid Nabawi. Insya Allah pahalanya akan mendapatkan pahala 1000 kali dibanding dengan kita sholat sendiri ya. Kemudian nanti setelah sholat tahajud mungkin sedikit ada penjelasan atau tausiah. Kemudian nanti kita jelaskan juga posisi-posisi masjid. Kemudian balik ke hotel untuk tidur, dan nanti kita berangkat lagi untuk sholat subuh atau kita sholat tahajud dulu bisa. Nah, kesempatan kita untuk bisa sholat berjamaah itu ketika kita datang di tengah malam. Kalau sudah mulai jam 4, jam 3 itu sudah kita sholat berjamaah bersama-sama, itu antara putra dan putri sudah diusir. Nggak boleh kita. Nah, di situ Bapak Ibu lantas mendapatkan jadwal untuk di Raudhah. Untuk mendapatkan jadwal nusuk di Raudhah itu nanti tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan sekali, Ibu-ibu juga mendapatkan sekali. Berbeda dengan dulu waktu Ibu 2019. Nah, sekarang tidak perlu harus berebut, tapi antri. Nah, terus ketika kita nanti berdoa mendapatkan kesempatan di sana, sudah punya pengalaman, maka Bapak Ibu sebelumnya pun juga boleh atau setelahnya itu Bapak Ibu bisa masuk ke Raudhah dengan aplikasi nusuk. Nah, nanti yang muda-muda bisa aplikasi nusuk itu bisa di-download. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu yang sepuh-sepuh atau yang muda juga boleh, ketika pakai aplikasi nusuk agak sulitan, tidak bisa masuk, maka ada satu lagi aplikasi Bapak Ibu. Ustaz tahu aplikasinya apa? Ustaz lagi konsentrasi. Aplikasinya aplikasi Desel. Desel. Jadi kalau ada antrian orang Indonesia, maka kita ada di belakang, mepet di antrian paling belakang. Mohon izin ibu-ibu, mohon izin bapak, saya sama-sama dari Indonesia, saya akan menjadi ikut antri ini. Tapi nanti kalau sekiranya dihitung oleh petugas, saya rela untuk tidak ikut. Tapi kalau nanti pas ternyata tidak dihitung, atau mungkin waktu dihitung lolos itu kita, ya saya menjadi rezeki saya. Oh silakan, nggak apa. Kan toh tidak merugikan orang-orang ini. Nah, itu aplikasi Desel dan Nunut, dan itu sudah dipraktekkan sama jamaah saya bisa berkali-kali, 2-3 kali dari Desel. Nah, iya, ibu ya mak, ikut ibu nanti. Tapi jangan banyak-banyak, 2 orang gitu. Saya pernah ikut aplikasi Desel itu, depan saya bablas, dia cuma pura-pura gini, pura-pura bengong gitu, jalan dia bahasa. Saya juga ikut bengong karena mungkin dasarnya itu saya itu bukan orang bengongan. Oh ini pura-pura ini. Saya langsung disuruh
suruh belok ke sana. Ya ampun, dia bablas, saya belok, jadi nggak dapat saya. Jadi saya bisa ngomong seperti ini, tapi saya belum pernah mempraktekkan. Tapi jamaah saya banyak yang mempraktekkan, ya. Tapi yakin kalau Bapak Ibu itu memanfaatkan waktu di Raudhah sebaik-baiknya, maka tidak perlu harus 2-3 kali, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kalau kita bisa dapat momentum yang bagus, umpamanya kita masuk ke mana? Kita masuk ke Raudhah itu menjelang subuh. Kemudian setelah itu sebelum kita diusir ternyata sudah adzan subuh. Nah, maka kita tetap bisa di situ, dalam hal situ sampai dengan setelah subuh kan tidak ada sholat ba'da subuh kan Bu ya. Kalau dalilnya lah sholat ba'dal asri, tidak ada sholat ba'da asar dan subuh juga tidak ada. Tetapi karena di situ tidak ada sholat, maka kita nggak diusir. Di situ terus sampai duha. Nah, bisa berlama-lama kita di situ. Kalau saya waktu berlama-lama di situ, saya video call Bu. Udah janjian dulu sama keluarga. Ayo, kalau mau berdoa di Raudhah, ini videonya saya depan. Ini Raudhahnya, kalian berdoa masing-masing. Berdoa gitu, depannya Raudhah. jadi ya update kan, dia berdoa, benar-benar berdoa dan benar-benar di Raudhah berdoanya, karena lewat HP tadi. Tapi bahwa alam ya, kita tahu apakah ini juga termasuk bagian dari benar-benar berdoa di Raudhah atau enggak. Apa itu, paling tidak saya berusaha, dan kakak-kakak saya alhamdulillah menikmati dia berdoa kayak seperti itu. Nah, baik. Kemudian kalau caranya supaya kita bisa berlama-lama bagaimana di Raudhah? Kalau kita pengen berlama-lama di Raudhah, kita sujud, tapi doa terus, pura-pura sholat, tapi tidak sholat, sujud. Nanti kita bangun, kok ada jamaah yang mau tugas yang mau datang, sujud lagi. Nah, saya bilang, Pak, saya kan kemarin bersama-sama dengan Pak Abdurrahman namanya, Pak Dul, sampean gandeng saya nempel saya terus, jangan sampai lepas. Bahkan sikut pun jangan sampai lepas. Saya sholat sujud gini, sikut dia ada di sini, nempel. Ketika dia mau bangun, tak giniin, dia sujud lagi. Dia udah capek kan, mau bangun, tak giniin lagi. Sampai akhirnya Bu, tinggal kami berdua Bu, sudah habis semuanya. Nah, kemudian akhirnya saya diusir tuh. Ya, diusir. Saya minta ke depan dulu, foto dulu, jepret ya. Terus saya minta sama petugas saya foto dulu, jepret. Terus saya mau duduk dulu, saya nggak enak. Saya kan yang bawa teman saya kan saya. Kalau saya mau egois, saya lari. Karena apa? Dari sana sudah masuk lagi Bu. Masuk, saya di saat mereka masuk saya disuruh keluar. Aturannya ketika mereka masuk saya lari saja mendekati mereka. Sudah berbaur nggak akan ketahuan lagi. Tapi karena saya bawa, masa orang tua tak tarik ini. Nah, ya sudahlah, sudah ikhlas saya keluar. Begitu ya caranya. Terus siapkan, Bapak Ibu, siapkan. Nanti akan kami bagi ini slayer. Slayer itu fungsinya apa? Untuk mengenali. Kalau kita hilang, ada kuning tuh. Wah, kita panggil grup kita. Yang kedua untuk apa? Ya, hangat ya. Yang ketiga, ada lagi satu yang tidak diketahui ibu-ibu. Kalau kita di Raudhah, kan kita nangis. Untuk kan banyak ingusnya itu. Nggak mungkin pakai kertas, pakai sapu tangan. Pak itu kan tebel Bu. Wah, udah dimasukin. Ditekuk gini udah. Omongnya gini. Gini kan ini. Ditekuk gini aja udah lengket ya. Nanti gini lagi, tekuk lagi, lengket lagi. Nah, dan itu otomatis kita akan banyak ingusnya ketika kita menangis. Ya, baik. Oke. Ya. Kemudian kita nanti akan eksplor Bu ke Masjid Nabawi. Kemudian akan ditunjukkan di mana. Kemudian untuk Bapak-bapak nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita setiap selesai atau menjelang waktu sholat kita bisa ziarah di makam Rasulullah sebanyak-banyaknya. Di sini ada doanya. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Sallallahu alaika wa jazakan umatika khairan.
Nanti kalau geser lagi dengan Assalamualaikum ya Abu Bakar Amirul Mukminin. Kemudian geser lagi dengan Umar. Ya. Nah, kalau kita doa di sana dengan berusaha untuk connect ya dengan Allah, ya Allah, sebanyak jutaan manusia ini semuanya mendoakan kekasihmu ya Allah. Betapa mulianya mereka. Betapa mulianya ya Allah kekasihmu ini ya Allah. Kalau kita bayangkan seperti itu, pasti kita akan nangis. Nah, tuh ini suasananya hujan ya Pak ya. Nah, ini campur suara ini, jadi suaranya akan gaduh ya apa ya. Baik. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita untuk bapak-bapak nanti akan saya bimbing membawa ke ziarah ke makam Rasulullah. Untuk ibu-ibu itu ke makam ziarah Rasulullahnya hanya ketika di Raudhah saja. Sejak itu jatahnya untuk bagian depan kan jatahnya untuk laki-laki. Begitu ya. Oke, baik. Di situ kita 3 hari, pastikan Bapak Ibu bisa bersolat jamaah 5 waktu. Kemudian darus Al-Quran, berzikir. Nah. Kemudian kalau Bapak Ibu mau belanja yang murah-murah, itu ada di YouTube yang pernah saya kirimkan itu. Itu di pintu, di gate yang ujung sana, itu gate 32. Kemudian jalan kemana itu barang-barang murah di situ. Menurut Instagram tersebut. Kenyataannya apa? Saya belum pernah membuktikannya. Tetapi ada banyak benarnya seperti itu. Oke. 3 hari kita di situ, kemudian kita pada waktunya untuk check out menuju ke Mekah dengan pakaian ihram. Pakaian ihram bagi perempuan apa, Bu? Bukan, salah. Bukan. Tidak ada syarat warna. Menutup aurat, oke. Tidak tepat. Karena ini bisa jadi bukan aurat. Ibu kelihatan. Tetapi ketika kita ihram, ini nggak boleh kelihatan. Nah, berarti apa? Pakaian ihram bagi seorang perempuan, hadiah umroh, ayo. Ini ya, hasil dari baca. Pakaian ihram bagi seorang perempuan adalah pakaian syar'i yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka Bapak Ibu kalau punya, Bapak-bapak terutama ya, kalau punya saudara ipar ya, belum pernah lihat, aku tuh belum kenal ya sama adikku ipar lagi. Wow, datang-datang dia udah pakai cadar. Sampai kapanpun saya nggak pernah kenal dengan wajahnya. Ajak umroh, Bu. Pasti nanti karena syarat untuk rukun umrohnya, syarat umrohnya itu bahwa kita tidak boleh menutup wajah. Maka dan ya maksudnya melihat wajahnya itu tidak sekedar tidak untuk melihat secara nafsu, tetapi melihat hanya sekedar mengenal, oh itu toh si fulan adik saya itu wajahnya seperti itu toh. Nah, ini kemudian ya Bapak Ibu tadi saya mana ya? Lupa tadi. Pakaian ihram. Ya, pakaian ihram bagi seorang perempuan itu adalah menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka tidak boleh kita pakai kaos tangan, nggak boleh. Karena telapak tangannya pakai penutup. Nah, masalah punggung ini juga khilafiyah ya, Ustaz. Orang-orang Arab ini biasa nampak. Tapi orang-orang kita tidak nampak karena itu mungkin beda madhab aja. Beda madhab. Tetapi kalau rata-rata orang Indonesia pakai deker penutup punggung tangan. Pakaian ihram bagi laki-laki apa, Pak Saryono? Pakaian laki-laki, ihram laki-laki, yaitu 2 lembar kain tidak berjahit. Artinya kita tidak boleh memakai pakaian dalam karena itu berjahit. Tetapi bagi yang orang yang punya udzur,
ya bisa menggunakan pakaian dalam yang beli yang tidak ada jahitannya itu, yang sekali pakai itu. Nah, itu barangkali ada udzur penyakit yang harus umpamanya tidak bisa kalau tidak dengan menggunakan itu, maka diperbolehkan. Tapi yang udzur saja ya. Nah, kemudian pastikan nanti ketika pakai pas kita menuju ke Bir Ali atau di Bir Ali, setelah kita ambil mikot, pastikan untuk Bu Lilis nanti Bapak sudah tidak pakai dalaman, Pak. Dipopot, jangan sampai lupa. Ada yang pernah lupa, ngakunya setelah selesai kena dam. Aku tuh pakai, waduh. Pernah jamaah saya nggak tahu ya. Maksud saya dia apa? Jadi anduk di Madinah itu kan ada anduknya putih. Itu anduknya dipakai, dirangkapi dengan kain iklan. Anduknya kan berjahit. Nah, itu. Kalau anduknya tidak berjahit boleh. Nah, terus dia merajuk terus, Pak, gimana ini saya supaya bisa mengembalikan ini kain anduk ini ke Madinah. Gimana caranya? Nanti saya kirim juga nggak apa-apa. Di mana alamatnya kita nggak tahu. Kepada siapa? Ya gimana ini? Ya sudah, bayar dam aja. Begitu ya. Oke. Kemudian larangan sekarang. Larangan untuk seorang perempuan. Dari atas ya. Dari atas tidak boleh menggunakan menutup wajah. Kemudian tidak boleh menutup telapak tangan. Kemudian ke bawah wajib menggunakan kaos kaki. Maka kalau kaos kaki ini terbuka atau cuci kemudian terlihat oleh seorang laki-laki, maka ini berarti kelihatan auratnya. Nggak boleh, karena itu aurat menjadi aurat ketika apa? Ketika kita pakai sedang ihram. Nah, kemudian untuk yang laki-laki tidak boleh menggunakan penutup kepala. Kemudian tidak boleh pakai dalaman. Kemudian tidak boleh ke bawah lagi menutup tumit. Nah, bagaimana kalau dengan sendal yang ada talinya itu di belakang itu? Tidak mengapa, karena itu tidak menutup seluruh tumit. Nah, begitu. Ya. Oke, itu untuk masalah pakaian ya. Kalau ini menutup nggak boleh. Tidak boleh. Kecuali pada saat kemarin Covid itu ada alasan udzur bahwa kalau tidak pakai masker maka akan menular atau mudah tertular penyakit. Baik. Nah, pastikan Bapak Ibu nanti sebelum berangkat sebelum mandi terakhir di Madinah, sebelum kita berangkat ke Bir Ali, pastikan kita sudah mandi seperti mandi wajib. Nah, kemudian menggunakan minyak wangi sebelum kita pakai pakaian. Itu boleh, masih boleh. Sebelum wudhu gitu Pak Ustaz. Jadi kita mandi, terus pakai wangi, baru wudhu. Boleh, apapun tidak ada alasan. Mau habis wudhu, mau sebelum wudhu. Tapi jangan pakai pakaian dulu, baru disemprot ke pakaiannya, nggak boleh. Di badan. Walaupun toh akhirnya sama-sama wangi. Kan bukan menggunakan minyak wangi di pakaian, tapi menggunakan minyak wangi di badan. Tidak mengapa. Oke. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nanti jam-jam 1 habis makan siang itu kita berangkat ke Mekah. Nah, kemudian pakaian-pakaiannya sudah disiapkan semuanya. Kemudian kita ke Bir Ali, kita sholat 2 rakaat. Kemudian kita nanti ambil mikot, ambil niat. Niatnya itu nanti akan dibimbing oleh kami di bis. Ya, sekarang kita mulai niat. Ya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu doa boleh diselingi dengan sholawat, talbiyah, yaitu dengan mengucapkan doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu boleh seperti itu. Nanti boleh memimpin bergantian, asalkan yang memimpin laki-laki. Kalau perempuan boleh mengeraskan suara asal tidak suara yang mendesah yang mengakibatkan suara-suara yang menjadikan laki-laki tidak baik. Suara yang mendesah, nah itu nanti jadi yang mendengarkan jadi nggak baik nanti. Nah baik, kemudian selama dalam perjalanan kita talbiyah terus, kemudian kita ada mungkin nanti sampaikan sedikit penjelasan manasik lagi, kemudian kita nanti di rest area, hati-hati ibu-ibu di rest area banyak sekali yang kemudian ketika di situ ada lewat laki-laki kemudian malah buka celana, buka gini, kemudian bu nggak apa-apa kok. Nah diperingatkan tapi malah nggak mau, itu juga tidak baik seperti itu. Nah kemudian kita akan sampai di Madinah kira-kira jam 10 malam. Masuk, di Mekah, jam 10 malam. Kemudian pembagian kunci, kemudian kita masuk kamar. Nanti tidak perlu kita buka koper lagi, ya. Kemudian kita turun di lobi, kemudian kita bersama-sama berangkat, ya. Maka kita SOP-nya karena titel saya MM, nanti kita foto dulu, moto. Nah, di depan hotel kita foto dulu bersama-sama, kemudian kita akan saya pimpin bersama-sama berjalan sampai dengan di depan King Abdul Aziz. Nanti di situ akan saya tawari pada ibu-ibu semuanya siapa yang mau ke toilet. Tapi ada tapinya. Kalau Bapak Ibu nanti SOP-nya sudah ke kamar mandi menjelang berangkat, mosok ya dari hotel sampai ke situ yang hanya waktunya beberapa menit, mosok kita sudah ke kamar mandi lagi? Insya Allah tidak. Tetapi kalau kita abai, nanti aja, bener pas sampai di Masjidil Haram, Ustaz, mau ke kamar mandi, padahal kamar mandi untuk putri itu antrinya panjang, dan bisa setengah jam kita nunggu lama. Kalau ditinggal nggak mungkin, kalau kita tunggu setengah jam, ya, kasihan yang lainnya. Baik, kita masuk, pastikan ibu-ibu semuanya apa yang saya bagi tas serut itu, yang tas ransel itu dibawa, karena itu untuk menyimpan tas, untuk menyimpan sendal. Jangan titip sendal ke orang lain. Aku titip. Nanti kalau titip, kalau kita pisah gimana? Pulang cokoran. Nggak pakai sendal. Nah, masuk, kemudian kita pimpin doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya, masuk, kemudian lihat Ka'bah, turun sampai di bawah, kita koordinasi, kemudian akan saya pimpin doa melihat Ka'bah. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Kemudian kita 3-3 atau 4-4. Kalau 4-4 ya berarti 10 deret, karena jumlah kita hampir 40. Ini kayaknya masih akan tambah lagi terus gitu. Ya, ya kita senang sih ada banyak, tetapi menjadikan kita jadi tambah banyak ya. Tambah banyak kan kurang susah untuk koordinasinya. Nah, turun kita
nanti akan saya sampaikan, Bapak Ibu kalau terpisah dengan rombongan, maka selesaikan itu tawaf itu sampai 7 kali, kemudian menuju ke pilar hijau. Di ujung sana ada pilar hijau, kita duduk di bawahnya situ, nanti akan saya samperin setelah kita selesai tawaf. Kenapa harus harus selesai? Sebab kalau Bapak Ibu tersesat kemudian keluar dari barisan kemudian berdiam diri sana, padahal Ibu masih kurang 4 putaran, 5 putaran, kita nanti nunggunya jadi lama. Selesaikan aja. Kenapa saya bilang selesaikan saja? Karena ini adalah mudah. Agama itu, Allah itu tidak mempersulit hambanya. Rasulullah hanya mengajarkan bahwa doa ketika kita tawaf itu, doa apapun boleh. Berzikir, membaca Al-Quran, kemudian berdoa untuk diri sendiri, berdoa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, doa yang maktubah, doa yang tercatat di dalam Al-Quran. Seperti umpamanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata dan sebagainya itu. Rabbi habli minas sholihin. Kemudian doa-doa yang lainnya lagi ya. Nah, ya, doa yang tertulis ada di sini ini adalah doa yang Rasulullah lakukan. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya mantap dengan doa yang ada di dalam buku yang terbitan Kemenak itu, yang ketika kita haji dapat doa tebel banget itu, putaran 1 ini, putaran 2 ini, silahkan, nggak apa-apa. Kan doa apapun boleh. Tetapi menjadikan ibu kalau berpedoman pada itu, menjadikan ibu nanti akan merasa kesulitan untuk tawaf. Umpamanya mau tawaf, ketinggalan bukunya, bisa nggak tawaf? Kalau yakin dengan doa itu, nggak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu itu doanya adalah doa yang ikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah, insya Allah mudah. Ya, ketika kita sudah di posisi ini, Bu, mari silahkan tangannya, Bu, diangkat, Bu. Nah, terus noleh ke kiri. Kiri sana adalah posisi Hajar Aswad ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, sekarang turun. Saya akan mimpin satu doa yang nanti di putaran berikutnya tidak akan dibaca. Ya, Allahumma imanam bika wa tasdiqon bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu baru doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Nah, Bapak Ibu mohon izin, saya akan membawa Bapak Ibu nanti di putaran yang agak kecil. Memang agak berkeringat dan agak berdesakan, tetapi itu lebih cepat dibandingkan dengan kita putaran besar. Udahlah capek, langkah kita paling banyak dan lama, gitu. Nah, dengan kita putaran kecil nanti itu memungkinkan kita untuk lebih cepat. Kita 30 menit, 35 menit. Kalau putaran luas itu 45 menit. Kalau di sana di luar itu, yang di atas lantai 2 itu 2 jam, 70 menit. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti SOP-nya caranya gini, putaran besar dulu, terus nanti mengecil, terus mengecil, begitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu jangan keburu nafsu kepengen segera meraih Ka'bah. Pernah jamaah saya itu bapak, ibu dan anak perempuan. Si anak ini melihat Ka'bah karena saya mau tawafnya itu dekat sekali dengan Ka'bah. Dekat banget. Nah, kepengen dia segera pegang sama bapaknya. Kepengen lagi yang pas putaran itu, jangan. Nah, yang ketiga lepas dari bapaknya dia. Akhirnya bapaknya ikut karena berusaha untuk menemani anaknya, ibunya ikut. Sudah, akhirnya dia selesaikan sendiri tawafnya. Kemudian setelah kami berdoa, kemudian minum zam-zam, sudah selesai semuanya.
dia baru telepon, Pak Nur, mbok saya itu dibimbing. Kenapa? Pak Bejo di mana? Nah, saya itu di tempat sa'i ini belum bisa, saya nggak bisa sa'inya. Ya, udah di situ aja. Kami baru mau berdoa. Nanti akan kami bimbing. Tadi Bapak kok lepas kenapa? Lah anak saya tadi tiba-tiba ke Ka'bah ya saya lari menuju ke dia supaya dia nggak hilang sendirian. Nah, oh ya udah maklumi, saya maklumi ya, nggak apa-apa ya. Ketemu akhirnya selesai. Nah gitu ya. Oke. Terus 7 kali. 7 kali itu saya ngitungnya biasanya pakai tangan. Nah, kalau ibu-ibu boleh pakai gelang karet atau pakai yang apa itu kayak tasbih tapi yang isinya hanya 7 itu. Nah, saya kalau doa gini. Pertama ini, gini terus. Kedua, caranya ngitung adalah jangan ketika kita melangkah dihitung 1, salah. Kita melangkah sampai dengan di titik di mana kita start tadi itu 1. Nah, jadi lingkaran penuh baru dihitung 1. Kemudian lingkaran penuh lagi 2. Lingkaran penuh lagi 3. Kalau sudah 4 dalam hati kecil kita, untuk pelipur lara kita, untuk menghibur kita, sudah lebih dari separuh. Nah, wah, dah. Jadi kalau kita di sana, susah banget, belum bisa, sudah lebih dari separuh. Alhamdulillah. Terus mutar lagi sudah 5. Berarti 5 ini dilepas. Yang ke-6 sudah nggak usah, tinggal 1 aja. 1. Habis itu 7 udah. 7 kita di lingkaran luas, di luar keluar, kemudian kita sholat di makom Ibrahim. Wattahidu. Ayo silahkan ikuti. Wattahidu mim makomi Ibrahim musola. Nah, silahkan sholat 2 rakaat di situ dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas suratnya. Kemudian setelah berdoa, setelah sholat nanti akan saya pimpin doa selesai tawaf. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa connect, bisa silatun sambung dengan Allah. Biasanya kalau saya mimpin doa Bismillah nggak bisa dibendung, selalu nangis. Ya, jamaah insyaallah akan selalu ikut nangis ya karena nyetrum itu ya. Nah, setelah itu diakhiri dengan sujud syukur ya. Kemudian baru selesai sujud itu kita foto dulu. Setelah foto bersama, kemudian saya persilakan bagi siapa yang mau minum jam-jam, silakan buka buku dengan doa Allahumma, ya doanya. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Nah, sampai di situ saja karena hadis yang ditemukan terakhir itu lebih sahih. Kalau dulu ada wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu juga boleh enggak apa-apa. Nah, sebagian kalau minumnya nanti, maka Bapak Ibu akan kami foto sekalian sekeluarga Bu Lilis, saya foto dengan Bapak sekalian, Mbak Marwah sama Mbak Alifah satu, Bu Bu Martia saya foto sendiri. Siapa yang nanti yang ikut, baru setelah itu silahkan pada minum. Untuk yang putri disunahkan mengusap air zam-zam itu ke kepalanya. Untuk yang bapak-bapak itu disunahkan untuk mengguyur air ke kepala, dan di situ kita akan mendapati ternyata air zam-zam itu asin, Bu. Oh iya, betul. Gitu Pak, ternyata asin Pak, karena ngelewati keringat Pak ya. Wah, asin. Nah, pastikan diguyur sekali 2 kali nggak apa-apa ya. Nah, terus kita menuju bersama-sama menuju ke tempat sa'i. Yuk kita sa'i. Sebelum kita naik ke tempat sa'i nanti ya akan kami bawa Bapak Ibu semuanya ke tempat sa'i yang asli, yang di bawah, yang bukan lantai 2, lantai 3, bukan. Yang kita harus naik bukit, bener-bener naik bukit. Nah, nanti akan ketemu dengan bukit sofanya, masih nampak situ. Bukit marwahnya pendek sekali, hampir landai. Ya, kita berdoa. Abda'u bima bada Allahu bih. Kalau doa-doa itu mungkin lebih enak di sini dibukanya.
Nah. Kemudian kita mengambil kita naik bukit. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, itu dibaca berkali-kali sampai dengan kita sampai di bukitnya. Kemudian kita merapat, geser kanan, kemudian putar kanan, kita melihat Ka'bah. Syaratnya berdoa melihat Ka'bah ya. Doanya begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, dibaca ya, soalnya kadang-kadang di bacaan terakhir ini rata-rata jamaah ya, karena ikuti nggak bisa. Makanya kalau kita tahu bagaimana penulisannya, maka kita akan ingat wahazamal ahzaba wahdah, wahazamal ahzaba wahdah. Nah, terus saya akan sampaikan pada Bapak Ibu semuanya, silakan doa masing-masing. Ya, doa sebentar. Ya Allah, berikanlah jodoh untuk anak saya. Ya Allah, ya Allah, jangan berikan suami saya istri lagi. Ya, itu juga boleh tuh. Dan sebagainya. Kemudian kita mulai lagi Allah Akbar. Itu doa lagi sampai 3 kali. Ya, kemudian kita turun ke bawah. Ya, kita turun ke bawah. Boleh dengan doa subhanallah walhamdulillah, itu juga boleh. Doa yang lainnya juga boleh. Atau itu lagi diulang lagi. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa juga itu. Kemudian sampai di pilar hijau. Pilar hijau itu kalau posisi di sofa, dia lebih dekat ke sofa. Jadi yang sini dekat ke sofa. Kalau yang sebentar. Oh, yang sini ke sini ini lebih dekat dengan sofa. Yang di sini juga lebih dekat dengan sofa. Nah, sama. Sejajar itu. Nah, enggak lama kemudian begitu kita turun langsung ketemu pilar hijau. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Rabbighfir warham innaka antal azul akram. Nah, itu dibaca sampai dengan pilar hijau habis. Dan untuk yang laki-laki disunahkan untuk melakukan rommel, lari-lari kecil. Nah, untuk yang ibu-ibu silakan tidak lari-lari. Nah, sampai selesai itu kita doa lagi. Jangan sampai kita banyak guyon atau jangan sampai kita dijaga untuk tidak banyak ngobrol. Nah, untuk di posisi ini itu boleh tidak boleh batal. Batal wudunya. Kalau di sofa marwah, kenapa tidak boleh? Kok sofa marwah? Kenapa tidak boleh waktu tawaf itu kita batal? Karena ya waktu tawaf itu menggantikan sholat tahiyatul masjid. Nah, tapi kalau yang di sofa marwah ini ritual, sehingga itu boleh tidak punya wudu boleh. Kemudian sampai atas menjelang kita bukit, kita berdoa inna sofa wal marwata. Sampai selesai, sampai di atas, muter. Kemudian pas kita menghadap Ka'bah, kita mulai doa. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan seterusnya sambil kita menuruni bukit, turunan itu jalan terus sampai kita baca 3 kali. 3 kali, insya Allah nanti sudah kira-kira yang ketiga itu sudah di tengah-tengah sofa marwah. Kemudian kita jalan lagi, itu nanti akan kita ketemu bukit lagi, inna sofa lagi. Sampai begitu terus di atas kita berdoa, terus balik lagi sampai yang ke-7 itu nanti kita ada di posisi cek. Wah, habis baterai. Astaga. Enggak ada. Tolong minta. Ya.
Aduh, ya Allah. Cek, cek. Cek. Cek, cek. Aduh, habis baterai. Minta baterai lagi. Nah. Atau di sana ada nggak ya baterai? Beneran kok. Ya, oke. Ya. Oke. Terus, ya, Bapak Ibu, setelah selesai itu, di sofa, maka Bapak Ibu nanti langsung belok kanan untuk jalan keluar. Di jalan keluar, diusahakan, ya, saya setelah berdiskusi dengan beberapa para ustadz itu, salah satu larangan kita ketika kita masih dalam rangka umroh itu adalah kita berbuat fasik. Tidak boleh mencabut bulu, tidak boleh memotong pohon, dan sebagainya. Nah, maka dari situ kita ambil kesimpulan bahwa sesungguhnya ketika kita mau memotong tahallul, itu pastikan bahwa kita sudah tahallul. Gitu ya. Selama ini itu punya saya pembimbing, tiba-tiba saya motong. Saya kan belum tahallul, kok saya sudah berbuat fasik. Nah, itu gimana, Tat? Ya, itu ada dua pendapat. Gimana pendapatnya? Pendapat pertama, tidak boleh kita memotong orang yang kalau kita belum tahallul, kita tidak boleh mentahallulkan orang. Tapi pendapat yang kedua, enggak ada masalah. Yang penting kita udah menyelesaikan gitu ya. sa'i gitu kan. Cuma kalau misalnya kita menunggu orang kalau semuanya belum tahallul gitu. Ya ada yang gitu. Oke, baik. Oke. Ya sudah. Berarti tapi kalau seandainya nanti ada yang sudah tahallul, kita berusaha. Ada ibu-ibu udah tahallul, tolong. Nah, baru kita memotong. Tetapi kalau nyari-nyari nggak ada, ya sudah. Itu namanya darurat ya. Nah, gitu ya. Dari jamaah lain. Jamaah lain. Gitu. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, jangan mau kalau ditawari dipinjemin gunting sama anak-anak orang Arab itu. Kalau ketika kita ambil dari gunting itu, maka kita akan dikejar terus, dimintain kadang-kadang 50 real. Wah, nekat. 50 real kan ya 200 ribu tuh. Masa cuma pinjam guntingnya 200 ribu. Nah, itu. Maka la. Nah, kita aja. Udah. Kalau ditawari, la. Oke. Nah, setelah selesai, kemungkinan besar kalau lancar, ya, tidak ada banyak halangan, insya Allah kira-kira sebelum subuh udah selesai. Tapi kalau nggak lancar, ada saja kendalanya, kita harus berhenti, banyak istirahat dan sebagainya. Umpamanya istirahat ketika kita di sofa marwah ketika sa'i. Nah, itu kan ya usah dulu saat ya itu nanti juga memakan waktu juga. Terus ambil minum dulu, nggak apa, ambil minum. Tapi nanti nanti akan akan memakan waktu juga. Berarti saat kita tahu ya Pak Ustaz. Terima kasih. Tak isi semuanya aja ya. Oh iya. Oh, udah selesai. Oh ya, kalau jam ini ya taruh ya. Oh. Udah selesai, jam 10, setengah 11 mereka selesai. Nggak mungkin jam 10. Kita masih ada urusan di hotel, ya kan? Ya pokoknya tidak harus seperti itu. Diusahakan secepatnya gitu aja, supaya tidak terlalu malam. Oke, sip. Ya, bismillah. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi dengan mic. Ya. Kemudian setelah kita selesai tahallul, kita keluar ke kanan, kemudian kita istirahat di halaman sofa marwah di luar itu. Nah, kalau waktunya sudah mendekati subuh, saya sarankan untuk tetap aja tinggal di situ dan kita istirahat, tiduran nggak apa nanti. Sahur. Oh iya, sahur. Nah, kita sahur. Oh iya, sahur. Masya Allah. Lupa waktu itu sahurnya gimana ya waktu itu. Berarti pulang ya. Tetapi
kalau kita sudah membawa ransum, Bawa aja kali ya. udah bawa itu bisa kita sahur di situ, kemudian sekalian sholat subuh di situ. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan kita masih jauh dari subuh ya, sehingga kita bisa pulang ke rumah gitu. Nah, sampai di situ perjalanan umroh kita itu selesai sudah, umroh wajib kita. Untuk kemudian nanti kita akan memperbanyak sholat, zikir, dan tadarus Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana keseharian kita di sana? Nah, keseharian kita di sana itu kita mulai dari bangun tidur ya. Kita mulai dari bangun tidur. Kalau badan Bapak Ibu badannya ada sehat, tidak ada kendala, ya diusahakan untuk bangun di tengah malam. Nah, kalau Bapak-bapak nanti bisa kita bisa tawaf dulu, Pak. Tawaf dulu. Ya, kita pakai pakaian ihram, kemudian kita tawaf, setelah tawaf kita nanti buka puasanya, sahurnya di situ, kemudian kita sholat subuh di situ. Pulang-pulang nanti setelah suruh. Yang ibu-ibu ini yang paling nikmat. Bapak Ibu, yang namanya pelataran Ka'bah itu saya sebut yang di bawah itu ya. Pelataran Ka'bah itu dia selama 24 jam tidak pernah berhenti tawaf kecuali apa? Di situ dilakukan tawaf selama 24 jam kecuali apa? Saat sholat. Sholat apa? Ada sholat apa? Sholat wajib. Enggak, salah. Nah, sholat wajib. Bagaimana pas pada saat taraweh? Pada saat taraweh orang tawaf. Ada yang tawaf, kan kosong, sepi. Nah, saya tarawehnya nanti aja. Saya tak ikut itu, sepi. Nah, sehingga bagi bapak-bapak akan terusir keluar. Ya, ingat ya, bahwa ketika dipakai untuk tawaf, ya, ini selesai salat isya ya, begitu salat isya berhenti langsung tawaf. Nah, ketika salat isya tawaf itu, maka ibu-ibu aman, karena ibu-ibu di lapisan di luar. Masih di pelataran, tapi di pinggiran. Ada yang di bawah atap, ada yang di bawah langit. Nah, itu ada dalam kurungan itu aman. Sampai kapanpun aman, Bu, nggak akan diusir. Begitu Bapak yang tadi bikin soft tadi, begitu selesai salam, langsung tawaf. Walaupun tidak langsung ada jeda waktu. Tawaf. Kum, bangun. Jalan. Tawaf. Nah, saya pernah kemudian nyari tempat, wah ini putri semua. Akhirnya suruh di belakang. Di belakang ternyata juga putri semua di bawah atap. Suruh naik. Ketika naik, disuruh jalan ke sana. Saya jalan ke sana. Nggak ada tempat, Bu. Semua penuh. Saya tuh keliling setengah masjid itu baru dapat tempat, Bu. Ya. Ini kalau kita sholat tarawehnya di pelataran, Pak, ya seperti itu nanti. Maka saya sarankan kalau kita mau sholat taraweh, jangan di bawah, di halaman pelataran, pasti akan terusir. Nah, lalu bagaimana Bapak dan Ibu? Pastikan Bapak dan Ibu itu akan terpisah di tempatnya nanti. Begitu ibu-ibu kesini, Bapak beda lagi. Nah, maka Bapak Ibu kalau mau ketemu harus ada janjiannya. Di bawah tiang listrik ini, Pak, nanti ketemu di sini setelah sholat tarawih, atau di mana, atau di sini di bawah jembatan itu, atau ya banyaklah di tempat berbahan WC gitu, ya. Begitu. Nah, insya Allah Bapak nanti akan saya temani, Bu. Ya, tenang, Bu. Tenang. Lakinya berapa sih, Ustaz? Maaf. Banyak. Banyak ya? Yang jelas tidak sampai separuhnya. Banyak ya, Pak. Tidak sepertiganya, Bu. Sepertiga. Nah, dari 37 ya sekitar 10, 12
tidak sampai 15. Ya. Baik. Jadi tadi tentang keseharian ya Bu ya. Kemudian kita sholat duha, sholat suruk, selesai, kita pulang. Sepi, naik bis, ada dalam bis paling kita berapa orang aja nanti. Tetap jalan aja bisnya itu, tetap jalan. Berapa orang tetap jalan. Nah, terus pulang istirahat Bu. Pastikan begitu sampai ke kamar, mampu bantal itu apa ya? Bau bantal, langsung tidur. Ya, teman-teman kalau saya nggak akan bisa karena di sini banyak yang dipikirkan ini. Tapi kalau yang tidak langsung tidur biasanya. Nah, kemudian nanti jam 11 bangun berangkat ke masjid lagi. Nah, nanti ke masjid jangan ambil yang di dalam masjid. Di pinggiran aja, di pelataran. Begitu salam bisa langsung segera keluar. Oh, ini dengan bis itu susah banget ya ini apa itu untuk pulang ini. Iya, karena antum pulangnya setelah menyelesaikan sholat sunnah, ba'diyah, setelah selesai sholat jenazah, kemudian sholatnya juga di dalam, ya sudah otomatis nikmatin. ya lama nanti dapatnya, tapi tetap dapat. Gitu ya. Jadi baiknya sudah sholat wajib langsung pulang. Ya kalau mau, ya tadi tuh. Iya, aja boleh di hotel. Enggak, maksudnya Langsung pulang. kalau mau Pak, kita sholat. iya, kalau mau ba'diyah ya kita ambil posisi yang di luar, di halaman pelataran itu, gitu. Nah, Bapak Ibu, di sana nanti Bapak Ibu akan selalu mendengarkan apa itu imam mengucapkan seperti ini Bu. As-sholatu alal mayyiti rahimakumullah. Ayo tebak berapa mayit yang meninggal? Salah. Alal mayyiti. Satu. Itu langsung kita berguru sholat. Bukan. Maksudnya doa kita nanti Allahumma fir lahu. Warhamhu wa'afi wa'afanu dan seterusnya. Bukan umum saja, Allahumma fir lahu, umum saja. Kemudian kalau dia bilang as-sholatu alal amwati rahimakumullah, banyak jamak, berarti Allahumma fir lahum. Nah, bacaannya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'afahum dan seterusnya. Yang terakhir, as-sholatu alal amwati wattifli rahimakumullah. Watifli itu dan anak. Doanya gimana? Sama. Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunilah mereka. Gitu ya. Gitu ya. Jadi diingat-ingat ya, bacaannya seperti itu. Oke, baik. Nah, itu tadi sampai zuhur ya. Kemudian menjelang asar berangkat. Kalau mau balik lagi ya seperti itu tadi. Tapi kalau seandainya sebelum asar kita sudah membawakan, asarnya di sana jam 3:30 atau jam 4 ya? Antara 3:30 ya? Jam 4-an ya. Maka kita sudah bawa langsung. Langsung itu saya sarankan jangan yang kuah-kuahan. Kalau kuah-kuahan itu pas lagi santai-santai di rumah aja. Atau kalau kuah itu di plastik. Kita punya bawa plastik juga. Di plastik kita ngesop ya, sop atau sayur apa lodeh apa di plastik ditaliin, terus kita bawa tupperware. Ya, tupperware-nya aduh lupa enggak saya, contohnya ada di kamar. Tupperware. Nah, satu tupperware itu pastikan untuk bisa makan sama sahur. Nah, itu kalau kita nah, jadi kita lama di masjid ya. Mau pada asar boleh atau sebelum asar. Nah, kemudian kita sudah dapat tempat yang nyaman, enak. Ibu-ibu udah dapat di pelataran. Oh, ibu-ibu pokoknya kita hanya bisa iri aja lah. Ibu-ibu itu 24 jam bisa di pelataran itu, Ka'bah. Nah, bisa darus Al-Quran di situ. Nah, kemudian sholat maghrib, isya, kemudian sholat taraweh. Terus kalau bukan 10 hari terakhir, maka di situ tidak ada sholat lain. Hanya sholat taraweh biasa saja. Sampai diakhiri dengan apa namanya? Sholat witir. Witir. Tetapi kalau sudah 10 hari terakhir, itu nanti tidak pakai witir sholatnya. Kemudian nanti jam 1 itu mulai.
Ya, jam 1 jam 12 ya. Jam 1. Jam 1 ya, jam 1. Begitu masuk jam 1 nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika tidur di sembarang tempat pasti ada yang bangunkan. Pasti pembersih yang mau. Diusir nggak kalau di pelataran itu pas malam-malam itu? Ya, kalau jangan sampai ada yang sampai di tempat yang terusir. Begitu. Maunya kita di tempat yang Aman itulah. mohon maaf kok hidung saya jadi gatal ya. Kenapa ya? Ya, oke. Jadi pastikan kita tidur di tempat yang tidak terusir. Nah, kemudian nanti pasti ada yang bangunkan. Dan pastikan juga Bapak Ibu punya air apa namanya? Air untuk wudhu. Semprotan bisa, air aqua kecil juga bisa untuk wudhu. Nah, wudhunya biasanya orang-orang pasti akan heran, orang-orang Arab itu kok agak memandang kok aneh itu. Ya sudah, biarin aja. Rasulullah juga wudhu dengan air yang sangat sedikit sekali kan. Nah, kita wudhu selesai. Kalau yang perempuan putih yang khauf aja ya, pakai ini usap aja, usap. Ya, kaos kakinya. Nah, selesai itu ya. Kemudian kalau sekiranya ibu-ibu tidak di 10 hari terakhir, maka di 10 hari pertama atau kedua, maka saya sarankan untuk pulang. Tetapi ada jamaah kami yang selama 30 hari belum pernah tidur di kamar untuk tidur malam. Kalau pagi tidur di kamar. Belum pernah. Dia ngaku setelah selesai, Pak Ustadz, saya nggak pernah tidur. Belum pernah tidur. Oh iya? Namanya Bu Budi. Ya Allah, luar biasa. Aku nggak ajak teman-temannya. Ya, saya sendiri aja lah. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, saya pernah mencoba untuk tidur sembarang tempat ya, dimanapun. Saya pindah-pindah, diusir terus Bu. Waduh, saya maunya kan mau berdiam di masjid aja. Itu jam 12 itu katanya mau dibersihkan. Akhirnya saya bangun, kemudian digulung karpetnya. Yang benar-benar dibersihkan. Saya pindah keluar, tidur sebentar, bangunin lagi jam 1. Mau dibersihkan. Saya pindah lagi, akhirnya saya jongkok duduk aja gini. Ya Allah, mau pulang tanggung. Ya udah di sini aja. Bingung makanya. Nah, makanya tapi kalau 10 hari terakhir saya pastikan semua itikaf. Wah, hampir kebanyakan orang itikaf dan nanti pastikan kita dapat tempat yang favorit ya. Nanti banyak Bu Dr. Desti juga akan memberikan, oh di sini tempat favorit. Bu Novri nanti juga akan memberikan di mana tempat. Mereka masing-masing satu kelompok ini akan dapat tempat-tempat favorit yang mereka ceritakan, aku di sini akan berbeda-beda pengalamannya. Tempat favorit di mana dia di situ terus. Kita bawa apa? Nanti tempat favorit ada di atas yang tidak begitu dingin. Kalau di masjid baru dinginnya minta ampun Bu, dingin banget. Ya, sama. Yang pakai pastikan. Boleh bawa itikaf itu? Boleh Bu Desti bawa tas gede itu, selimut yang di hotel itu digulung-gulung masukkan. Untung nggak ketahuan. Tapi kalau ketahuan kok gede gitu dicek itu kadang-kadang. Gimana? Selama itikaf itu kita untuk buka dan sahur bagaimana? Nah, bebas. Selesai kita sholat lail, tidur. Nanti kira-kira setengah jam sebelum kita ini udah pada banyak makan, ya kita terbangun nanti, pasti akan terbangun. Terus kita makan. Ya maksudnya bawa bekalnya gitu. Tuh, bekalnya sudah dibawa. Kalau untuk sahur kita nginep di situ ya. SOP-nya kita nginep ya. Kalau kita nginep maka kita harus bawa buka dan sahur. Nasinya. Gitu. Mungkin ada barangkali yang aduh, nanti basi atau gimana? Insya Allah enggak basinya. Kalau itikaf itu kan kita tidak keluar ya? Tidak. Oh, jadi gini, ada itikaf yang sesuai dengan sunnah Rasul, tapi ada yang itikaf yang tidak sempurna, tidak mengapa sebenarnya, tetap pulang. Tapi kalau yang mengikuti Rasulullah itu betul-betul tidak pulang dan di atas di tempat yang laki-laki itu pakaian-pakaian yang cerendel di situ itu mereka tidak pulang. Bahkan untuk mereka keluar itu mereka beli makanan itu satu kelompok gantian. Ya akhirnya terbatal kan. Akhirnya tetap ya keluar toh. Gantian itu. Ya.
Memang sulit kalau tidak keluar. Rasulullah kan bisa tidak keluar kan karena dari jendela itu dirangsum, disisiri. Apakah kita akan membawa Nah, kalau istri kita yang gimana kalau itikaf di sekitar pelataran itu kan nggak ada WC gitu. Maksudnya kan kalau yang nggak bisa itu vivisnya itu loh. Hasrat ingin vivisnya. Vivis ya. Jadi gini, ibu-ibu kalau di masjid lama keluarnya jauh, bisa di WC. Kalau putri WC 4 namanya, di WC 4 agak jauh, nyebrang nyebrang halaman. Tetapi kalau ibu-ibu ada di pintu 176 di masjid baru, itu kamar mandinya begitu keluar pintu sudah itu kamar mandi. Jadi ini pintu di sini, kamar mandi yang di situ. Nah, dekat. Berarti Langsung. kita cari yang 176 yang favorit. Tapi dingin. Oh. Nah, kalau ada yang mau cari Mbak Ika nggak masalah. Dia biasa hidup di Sukabumi, udah dingin dah makanannya tiap hari. Nah, jadi gitu. Masjid baru hati-hati keluarnya bisa keder. Hah? Keluarnya Kenapa? bisa keder. Tempat-tempat keluarnya masjid baru. Oh, masjid baru itu pintu utamanya tuh namanya pintu 100. Kalau nggak salah King Fahd Pak ya. King Fahd itu. Keluarnya 100 itu. Nah, kalau keluarnya untuk ke hotel kita belok kanan. Ya, gitu. Atau yang sana. Gitu ya, nanti saya tunjukkan semuanya insya Allah masjid-masjid baru. Kalau masjid baru ini ketika kita umroh biasa itu ditutup. Karena tidak diperlukan, sudah cukup dengan masjid yang ada. Tetapi kalau sudah masuk Ramadan dan haji tidak akan cukup. Ya, begitu. Kemudian setelah selesai tadi kegiatan kita tadi maghrib, isya, terus taraweh, sudah nanti pulangnya itu pas kita lagi setelah selesai sholat syuruk ya. Nah, itu kegiatan rutin kita. Dan nanti untuk sholat id, nah ini kita sudah sampai sholat id. Sholat id ini pastikan Bapak Ibu nanti sudah berada di masjid itu jauh-jauh sebelum maghrib. Besok sholat id, ya besok pagi sholat id, sekarang ini udah berangkat. Jangan sampai mendekati maghrib, karena mendekati maghrib pintu gerbang sudah ditutup, pintu terowongan ditutup, bis tidak ada yang jalan. Dan akhirnya teman-teman pada sholatnya di masjid sekitar. Mbak Desti, dia bilang, aku mau pulang, aku mandi dulu. Aku nggak bisa kalau nggak mandi sore. Ya silakan nih, tapi nanti kamu nggak akan bisa dapat. Bener, pulang balik lagi udah nggak dapat. Ya, jadi kalau mau sholat id di sana jangan dibayangkan sebagaimana seperti sholat id di tempat kita. Setelah selesai kita berjabat tangan, peluk-pelukan, nggak ada. Kita paling sama dengan teman-teman biasa. Antara orang Arab tidak ada seperti itu. Dan takbiran jangan dibayangkan akan akan riuh-riuh, akan meriah seperti itu. Di sana takbirnya sesekali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Paling 3, 5 kali, 10 kali, habis itu berhenti. Lama baru ada lagi. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan. Gitu ya. Tapi nanti setelah sholat itu tuh nanti ada khutbah. Nah, baik. Nah, terus kita pulangnya itu nanti setelah mungkin 3 hari apa ya? Tanggal berapa tuh sholat idnya? 20 ya? 20. Nah, 20. Ya, tanggal 23 udah terbang. Ya, kita check out, tapi sampai Senin nanti tanggal 24. Adalah bagian 3 hari atau 4 hari. 20, 21, 22, 23. Nah, 4 hari kita merasakan sholat. Oh iya, tentang City Tour ya. Tentang City Tour itu di Madinah nanti ada City Tournya. Kemudian seperti biasanya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan oleh-oleh yang murah itu ketika kita ada di tempat wisata. Umpamanya kurma 1 kotak itu bisa 100 real.
100 real, Masya Allah. 100.000 hanya 25 real. Kalau di sini harganya 175-an kurang lebih. Nah, 200-an. Yang isi Nah, terus nah, dan Bapak Ibu jangan mencari kurma muda. Wah, ben anakku cepet hamil, tak tuku kurma muda itu. Bapak Ibu kalau mau pengen kurma muda, umrohnya di bulan September, Agustus, September, Oktober. Oktober udah sisa-sisa kemarin. Kalau di bulan Desember, maka kalau Nabi Isa katanya lahirnya di tanggal 25 Desember itu bohong. Mohon maaf ada yang nonton nanti kalau non muslim. Enggak apa. Enggak, artinya gini. Kenyataannya bahwa ketika Siti Maryam itu kemudian oleh Allah disuruh tinggal di dekat pohon kurma yang besar, kemudian goyangkanlah kurma itu, kemudian akan jatuh kurma itu dan menjadi makanan bagi Siti Maryam. Maka itu tidak benar kalau di bulan Desember, karena tidak ada kurma. Kurma matang itu di musim panas. Kapan? Di bulan Agustus, September, Oktober. Itu nggak mungkin. Nah, intermezzo aja. Oh ya, belum sampai. Kemudian di Mekah nanti kita city tour-nya juga di hari kedua biasanya. Di hari kedua setelah kita sampai berada di situ, kita city tour seperti biasanya. Ya. Kemudian sama dengan reguler biasanya. Kemudian kemana? apa? City tour-nya kemana? Kalau yang di Madinah itu city tour-nya di Madinah itu jadi lupa saya. Di mana tadi? Masjid Kuba, Pertama Masjid Kuba. Uhud, Terus Jabal Uhud. Cuma seperti biasa kan. Terus kebun kurma. 3 itu. Nah, terus kalau yang di Mekah itu di Gua Sur. Gua Sur di mana Rasulullah dulu bersembunyi ketika akan dibunuh itu, sembunyi di Gua Sur karena mendatangkan perintah untuk hijrah di Madinah. Gua Sur, kemudian di Gua Sur, setelah di Gua Sur, sebentar. Oh ya, Gua Sur kemudian itu di apa itu Musdalifah, di Mina, kemudian itu tempat-tempat haji itu, kemudian di Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa, kemudian pulang. Gitu. Nah, insya Allah untuk Taifnya Bu, nanti akan kita programkan di tengah-tengah itu, nanti kita cari bis, kemudian kita cari bis yang murah, kita urunan untuk menyewa bis untuk ke sana. Sekalian kita makan nasi mandi. Kok nasi mandi itu nggak ada makan nasi mandi ya? Kan puasa. Oh, iya. Kalau gitu untuk ke sana kita canangkan aja, kita programkan setelah sholat Id. kalian makan Nasi mandi. makan ketupat. Iya. Lebaran. Ya, insya Allah nanti kita usahakan, mudah-mudahan nanti bisa diusahakan untuk dapat ketupat bareng-bareng. Begitu? Apa? Ya nanti ada yang membuat orang orang Indonesia, yang orang-orang yang mungkin tinggal di sana. Ya. Nah, itu sekarang jam berapa? Kita sholat zuhur, terus makan, setelah itu tentang perlengkapan ya. Sebentar aja, terus kita praktek, terus kita sayonara. Begitu? Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Tanimnya di Mekah ya Pak? Tanimnya setelah di Mekah? Iya. Di Lebaran? Enggak, setiap saat silahkan aja. Oh, Taifnya ya, setelah Lebaran. Nanti kita ambil dekat-dekat dengan Lebaran. Pak, kalau untuk mengihramkan Batal umroh.
Ya, baik. Bapak Ibu, badal umroh. Badal umroh itu artinya badal itu artinya pengganti. Menggantikan orang. Kalau ba'da itu sesudah. Beda dengan badal. Badal umroh itu untuk di bulan Ramadan. Biasanya kalau kita titip sama Ustadz, mematoknya agak tinggi. Tetapi bisa kita laksanakan sendiri. Jadi badal umroh itu bisa kita laksanakan sendiri ketika kita sudah melaksanakan umroh. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan. Saat ziarah. Tapi sebenarnya pada saat datang itu bisa nggak diniatkan untuk orang? Jadi kan kita pertama datang umroh wajib tuh. Haji itu tidak bisa dibatalkan ya? Nanti kan pada Untuk ziarah Mekah, itu nanti kita ke Tanim atau Ya. Jarona. Nah, Ya. di situ sekaligus Ya, jadi ya tadi lupa saya pada waktu kita ziarah itu nanti terakhir kita akan mampir di Tanim. Kemudian nanti ditawari Bapak Ibu siapa yang mau melaksanakan umroh bikin umroh kedua. untuk umroh kedua, Badalin. apakah umroh untuk diri sendiri atau untuk dibadalkan. Ya, demikian ya. Kita akhiri dulu karena adzan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.